Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kita akan masuk ke dalam pujian kedua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, amin. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat saat teduh pada pagi hari ini Tuhan.
Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Titus. Berkati urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan urapi setiap kami Tuhan supaya kami boleh mendapatkan rema dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan sesi sharing firman pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Wenda atas pujian dan penyembahannya. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Titus. Monggo Pak Titus, waktu kami berikan. Ya, terima kasih Pak Kimin dan Bu Venda yang sudah ambil bagian dalam doa pada pagi ini. Salam orang-orang yang terbahagia di dunia. Itu saya. Itu kamu, itu kita semua. Di Tuhan buat saudara kita semua yang terhadir pada pagi ini. Dan biarlah kita tetap terus mencari Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita, sehingga kita boleh menjadi umat yang dimuliakan oleh Tuhan. Pada renungan pagi ini terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal 13 ayat 1 sampai 12. Saya tidak membaca semuanya, tapi ada beberapa hal yang kita pelajari pada pagi ini. Renungan pada pagi ini saya kasih tema yaitu libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Karena itu kita ini sebagai manusia biasa ya, tidak memiliki kekuatan yang super power, tetapi yang menjadi empunya sumber kekuatan kita ini adalah Tuhan. Karena itu kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh yang namanya Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Dalam Tawarikh ini bagaimana Abia dan Yerobeam terjadi suatu peperangan mengandalkan pasukan masing-masing. Dari kisah ini, si Abia ini memiliki suatu pasukan yang berjumlah dari 400.000 orang. Jumlah dari Abia pasukannya itu berjumlah 400.000 orang. Sedangkan si Yerobeam itu berjumlah lebih besar lagi, yaitu 800.000. Sehingga perbandingannya itu berbalikan, separuh ya. Tapi ada suatu hal yang luar biasa. Di sini bagaimana Abia mengalami suatu pertolongan dan campur tangan Tuhan yang luar biasa, sehingga Abia mengalami pertolongan, mengalami penyertaan, mengalami bimbingan yang daripada Tuhan. Di dalam peperangan ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, yaitu apa perbedaan orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang melibatkan Tuhan dengan orang yang tidak melibatkan Tuhan. Yang pertama yaitu ada kekompakan. Abia ini memiliki suatu kekompakan, memiliki suatu kesehatian di antara pasukannya, sehingga pasukan si Abia ini sungguh luar biasa walaupun jumlahnya kecil. Kalau ditimbang mungkin jomplang ya dengan pasukan si Yerobeam. Kita baca dalam ayat yang ketiga. Dalam 2 Tawarikh pasal 13 ayat yang ketiga. Boleh Pak Eko membantu membacakannya? Dua Tawarikh pasal 13 ayat yang ketiga. Ya, tapi yang mulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang kalian. Sedangkan
Yerobeam menegur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan pahlawan-pahlawan yang perkasa. Amin. Ini sudah ada suatu perbedaan yang sangat mencolok, yaitu pasukan dari Abia ini hanya 400.000 banding dengan 800.000. Tapi dari 4.000 ini ada suatu kekompakan, ada suatu kerjasama yang baik, sehingga Tuhan sungguh luar biasa bekerja di dalam kehidupan Abia, sehingga benar-benar janji Tuhan ini dinyatakan kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kepada orang-orang yang selalu melibatkan di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang kelima itu kan dikatakan ada suatu perjanjian garam dengan Daud. Bagaimana Tuhan sudah berjanji bahwa keturunan Daud itu akan menjadi raja, menjadi suatu kerajaan yang luar biasa yang disertai Tuhan. Tapi karena dipegang oleh dari keturunan Salomo yang termasuk Yerobeam ini, mereka meninggalkan Tuhan, berbalik menjauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menjadikan itu suatu perjanjian yang sudah terikat dengan kuat. Tolong dibacakan ayat ke-5. Bacakan Pak Gimin. Ayat yang ke-5. Pak Gimin. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel, benar. Oh Yesus. Tuhan Allah Israel memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Amin. Nah ini, bagaimana janji Tuhan ini sudah diberikan Tuhan kepada Daud bersama anak-anaknya itu sebagai perjanjian garam. Apa perjanjian garam ini? Perjanjian yaitu yang sudah tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Sehingga perjanjian Tuhan ini kepada hamba-hambanya, pada anak-anaknya ini sungguh luar biasa. Sehingga Daud ini dilihat, disertai oleh Tuhan. Bagaimana Daud ini adalah orang yang sangat dekat kepada Tuhan. Sehingga melalui kepemimpinan yang diambil alih oleh si Yerobeam ini, Yerobeam balik daripada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan, tidak mau melibatkan Tuhan. Sehingga Tuhan beracara juga kepada Yerobeam. Bagaimana di dalam setiap siasatnya, setiap perannya, dia bukan mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Tapi berbalikan dengan apa yang dialami oleh Abia. Abia selalu mengandalkan Tuhan. Dan Yerobeam selalu meninggalkan, bahkan menjauh daripada Tuhan. Yerobeam melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Contohnya, dia mempersembahkan setiap persembahan ini hanya kepada patung emasnya, anak lembu emas yang dibuatnya. Bahkan mereka membuat keputusan-keputusan yang kontroversi dengan raja-raja sesudahnya itu. Sehingga mereka juga merekrut imam-imam yang baru, yang menurut kehendaknya sendiri, bukan menurut apa yang dilakukan nenek moyangnya dulu, orang tuanya. Sehingga Yerobeam ini mengalami suatu hal yang luar biasa di mata Tuhan karena tindakannya yang salah. Demikian juga di saat kita ini melakukan segala sesuatu, kita harus benar-benar melibatkan Tuhan supaya Tuhan itu beracara dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan si Abia ini justru mengikuti titah-titah dari Daud, sehingga dia juga mempersembahkan setiap pagi
menaikkan ucapan syukur, mempersembahkan pujian. Dalam naungan sayapmu. Nah, itu ada pujian dan penyembahan dari Pak Kimin. Bagaimana Abia ini juga mempersembahkan suatu pujian kepada Tuhan. Setiap pagi dia memberikan bau yang harum berupa pengagungan, penyembahan kepada Tuhan. Bagaimana Abia dan anak buahnya ini suka memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui ibadahnya, melalui persekutuannya dengan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9, tolong Bu Vivi membacakannya ya, ayat yang ke-9. Siapa? Ayat yang ke-9. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Nah ini, bagaimana Yerobeam ini telah menyeberang, meninggalkan nenek moyangnya. Dia mengambil seorang imam-imam ini yang bukan yang sudah ditentukan Tuhan. Mereka mengambil dengan kemauan sendiri, tidak melibatkan Tuhan. Dia mengambil dengan keputusan sendiri. Mereka memberikan persembahan juga kepada anak-anak patung yang dibuat dari emas tadi. Sehingga Tuhan sangat geram dan sangat marah bagaimana si Yerobeam ini bukanlah orang yang melibatkan Tuhan, tetapi justru meninggalkan Tuhan. Tapi si Abia ini adalah taat kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, walaupun jumlahnya kecil, mereka tetap kompak sehati, sepikir, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga dia suka menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Itulah tanda-tanda dari orang yang melibatkan Tuhan. Dia selalu ada kompakan. Dia selalu selaras dengan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, tanda-tandanya kalau kita ini melibatkan Tuhan. Yang kedua yaitu tetap percaya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Ini suatu kunci bagaimana Abia ini tetap percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang luar biasa. Dalam ayat yang ke-9. Tolong dibacakan Pak Ronald ya, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10. Iya Pak. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya, dan anak-anak Harun yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Amin. Amin. Ini bagaimana Abia ini adalah tetap mengabdi kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap menyembah nama Tuhan. Sehingga penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ini sungguh nyata kepada orang-orang yang melibatkan Tuhan. Karena itu saat kita melakukan sesuatu, jangan sampai kita ini meninggalkan Tuhan atau melepaskan iman kita kepada Tuhan. Tetap percaya, tetap mengabdi kepada Tuhan. Dalam ayat 10 dalam bahasa sehari-hari dikatakan demikian, kami tetap mengabdi kepada Tuhan Allah kami dan tidak meninggalkan Dia. Imam-imam kami tetap keturunan Harun dan orang-orang Lewi tetap membantu mereka. Ini bagaimana Pak? Para Lewi ini juga tetap menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan tugas yang dipercayakan oleh Abia. Sehingga Abia ini benar-benar kita ikuti teladannya. Dia selalu melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Dia menuruti aturan-aturan yang ada. Sehingga
anak-anak dari Harun tadi juga terlibat. Para imam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang dipercayakannya. Sehingga di dalam ayat yang ke-12 itu juga sungguh luar biasa. Ayat yang ke-12 berbunyi demikian dalam bahasa sehari-hari. Pemimpin kami adalah Allah sendiri, dan para imamnya ada di sini. Mereka sudah siap untuk meniup terompet sebagai tanda bagi kami untuk menyerang kamu. Hai orang-orang Israel, janganlah melawan Tuhan, Allah leluhurmu. Kamu takkan bisa menang. Ini bagaimana kepercayaan dari anak buah dari Abia ini sungguh luar biasa. Mereka bersahati, mereka kompak untuk menyerukan, meniup nafiri, terompet yang sudah tersedia saat menghadapi perang. Sehingga kepercayaan yang kepada Tuhan ini, mereka sungguh dikuatkan di dalam imannya. Mereka tidak goyah, mereka tidak bimbang dengan situasi dan keadaan. Dan di saat mereka percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya, maka Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Dalam ayat tadi dikatakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan kemenangan kepada Yerobeam, kepada pasukan yang banyak tadi. Walaupun secara mata kita melihat jumlah yang sangat luar biasa ini, ada suatu keraguan-keraguan ya. Tetapi karena iman dan kepercayaan kepada Tuhan yang benar, walaupun jumlahnya sedikit, mereka yakin dan percaya Tuhan akan menolong. Dan bagaimana si Abia ini tetap membawa anak buahnya ini, tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa yang patut kita contoh, kepercayaan si Abia bersama imam-imam yang ada. Dia menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikannya. Itu saudara yang kedua, yaitu tetap percaya kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Dan yang ketiga, tanda-tanda orang yang melibatkan Tuhan, yaitu berseru, berteriak kepada Tuhan. Ayat yang ke-14 dan 15. Siapa yang belum baca? Oma ya belum baca. Ayat 14 sampai 15, tolong Oma bacakan. Halo? Oma? Kalau Oma belum siap, mungkin bisa dibantu Bu Ivon. Karena waktunya Baik, Pak. berjalan. 14 dan 15. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan. Sedang para imam meniup nafiri. Dan orang-orang Yehuda memekikkan peki perang. Pada saat orang-orang Yehuda memekikkan peki perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Amin. Amin. Jadi bagaimana saat Abia dan pasukannya ini dalam keadaan kepepet ya, karena si Yerobeam ini sudah membuat pasukan di depannya, di belakangnya, sampingnya, semuanya sudah tercover sehingga si pasukan Abia ini ada di tengah-tengahnya. Dan di saat itu mereka sudah terasa kepepet, sudah terjepit, sudah tidak ada kata lain. Dia menyerukan bersama-sama, berteriak, berseru kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita di dalam saat posisi seperti Abia ini? Apakah kita tetap percaya pada Tuhan, ataukah kita berseru kepada kekuatan-kekuatan lainnya? Tapi dari pelajaran pagi ini ada suatu hal yang luar biasa. Bagaimana Abia berseru, berteriak kepada Tuhan dengan keras. Bahkan di saat itu dia juga meniup terompet sebagai tanda suatu peperangan dimulai
Dan ayat tadi sungguh luar biasa. Mereka sungguh-sungguh berseru, berteriak dengan keras. Demikian juga saat kita menghadapi tantangan, jangan sampai iman kita ini melempem ataupun bimbang, ragu-ragu dengan kepercayaan yang kita miliki. Saat kita menghadapi permasalahan, mari kita tambah lebih dekat, lebih mengandalkan Tuhan, gandol Gusti. Di saat kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, saya yakin percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Dalam ayat tadi dikatakan, Tuhan sendiri turun, Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan sendiri yang berperang, sehingga orang Yerobeam ini di dalam ayat selanjutnya itu tentaranya yang andalan, tentara pilihannya itu mati 5.000 orang. Oh, luar biasa. Tinggal berapa jumlahnya dari tentaranya Yerobeam? Tinggal 300.000. Yang 500.000 tewas, tepar oleh karena peperangan Tuhan sendiri. Tuhan yang turun tangan. Di saat kita mengangkat tangan, tanda kita menyerah pada, maka Tuhan turun tangan. Di saat itulah Tuhan benar-benar membela orang-orang yang benar-benar melibatkan dalam Tuhan. Dan saya sendiri juga terus belajar dari dulu supaya segala sesuatu itu harus melibatkan Tuhan. Saya juga termotivasi dengan orang tua saya, ibu saya itu kalau melakukan segala sesuatu pasti berdoa dulu. Mau nanak nasi ya, rumah saya kan di desa, tepatnya di Wonosalam. Mau nanak nasi itu sebelum menyuci beras, mususi itu terlebih dahulu ibu tersimpuh di depan dapur untuk sebelum menyalakan api pakai kayu itu berdoa dulu. Demikian juga di saat ibu mau berkebun sebelum mengayunkan sabitnya berdoa dulu. Mau tidur, mau mandi juga berdoa dulu. Itulah teladan yang diberikan oleh ibu saya, bagaimana iman yang terpaut dengan Tuhan ini selalu melibatkan Tuhan. Demikian juga hal ini bisa memotivasi kita. Saat kita ini melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan. Demikian dari tokoh Alkitab ini, Abia ditolong oleh Tuhan karena melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Inilah renungan yang singkat supaya boleh meneguhkan dan menguatkan kita bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Kita ini tidak ada apa-apanya. Andai kata ini kemplelet dijites oleh Tuhan dengan tiupannya, wah kita sudah mampu. Tetapi kita hidup di dalam Tuhan karena iman kita, kepercayaan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Titus atas sharingnya yang memberkati kita semua. Biarlah Roh Kudus merincikan dalam sharing yang sudah disampaikan Pak Titus. Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa bagi bangsa. Oma bisa, Oma? Kontak Oma. Kelihatannya sudah. Halo, bisa mendengar suara saya, Pak Sumin? Bisa, Oma, bisa. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi contoh yang baik buat kami. Sehingga kami juga boleh melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih, tiba saatnya kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Diserahkan seluruh bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Engkau. Engkau tahu kalau pada saat ini sempat kami diami semuanya Tuhan. Berikanlah Tuhan negara kami ini pemerintahan yang baik, pemerintahan yang selalu takut akan Engkau dan juga hidup benar di hadapan Engkau. Terlebih dari atasan kami, dari Bapak Presiden kami bersama wakilnya yang saat-saat ini belum diganti Tuhan. Tapi kami percaya Engkau memberikan pengganti daripada Presiden dan wakilnya ini semuanya Engkau yang memilihkan kami, dan untuk masa yang akan datang Engkau akan memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kami ini, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan janji Engkau, adil, jujur, dan makmur di dalam negara kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Oma atas Ya, doanya. sama-sama Pak. Di waktu selanjutnya Pak, saya berikan Pak Rona, Pak. Tuhan memberkati Pak Rona. Ya, terima kasih Pak Gimin. Ya, silakan ya. Pagi, Penda. Pak Eri, bisa keluar dulu baru masuk lagi Pak Eri.
Halo, sensus. Bu Halo. Ipon, mana Bu Ipon? Mana Pak Eko? Pak Eko mau terbang, Pak. Eko fly Pak, terbang Pak ke Jakarta. Mau terbang Pak Ekonya. Loh, Pak Budi kemana ya? Itu Pak Pak Budi Budi. lagi izin Bu Ivon. Lagi cuti Pak Budi. Lagi cuti. Ya. Ya, lagi cuti Pak Budinya. Ono Ayo ta, tuh. saat cuti-cutian iki. Ya, Nanti hadir kok Bu Ivon. ibaratnya Bu. Dia hadir. Pak Yusuf, gimana kabarnya Pak? Halo Pak Yusuf, suaranya kok nggak keluar Pak? Suaranya nggak keluar. Di mute. Iya masih di mute. Sorry. Nah. Ngomong terus saya nggak lihat kalau mati. Oh. Sensus. Semuanya selamat pagi ya. Ya pagi. Ya, biasa Gimana betul. anaknya Pak? Lancar Pak operasinya? Oh belum. Nanti bulan Agustus. Oh Agustus. Ya. Ya. Jadinya gimana Pak Yusuf? Ini masih dinego-nego sama dokternya itu. Oh ya udah Pak, dengan doa aja terus Kalau Pak. bisa tetap di Dokter Sutomo ya di Dokter Sutomo. Kalau bisa ya cari yang lebih baik. Karena dokternya yang nangani itu memang dokternya Dokter Sutomo itu, dokternya Graha Merta. Oh ya bagus Pak, sudah kalau dokter Graha Merta itu api-api. Soalnya peralatan juga pasti Dokter Sutomo paling lengkap kan Pak. Pak Yusuf, iya lebih baik di Dokter Sutomo aja. Iya. Kalau Lagi lobby kalau bisa di situ aja. Iya, ya wis doakan aja Pak dalam doa. Amin. Iya. Terima kasih semua ibu-ibu sudah doain terus. Ya. Tuhan. Biar nanti lancar, sehat kembali. Amin. Anaknya kerja tiap hari ya kerja cuma ya itu. Tapi kuasa Tuhan Pak, dengan kuasa Tuhan itu pasti baik. Ya. Sakit apa anaknya operasi? Payudara Pak. Oh. Cancer Pak. Iya. Cancer. Ya nggak apa-apa berdoa. Sebelumnya kita naikkan ya dulu sebelum kita tutup dalam doa. Mari kita berarti 1, 2, 3 keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the love. Keep on praying. Terima kasih. Doa penutup nanti saya kasihkan siapa ya ini. Apa ini? Yusuf. Pak Heri aja ya. Pak Heri Samon tutup dalam doa, juga mendoakan khususnya anaknya Pak Yusuf nanti bulan Agustus mau menjalani operasi, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik tempat operasinya. Juga yang lain mari kita dukung dalam doa. Waktu saya berikan Pak Heri, monggo. Oke, mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini buat fellowship yang sudah kami jalani lewat Zoom. Doa Tuhan pagi ini untuk anaknya Pak Yusuf, kiranya anugerah keselamatan Tuhan berikan bagi anak yang hari juga mengalami sakit. Kiranya kekuatan Tuhan menyertai akan kehidupannya Tuhan, sehingga pulih dijalani dengan sukacita di dalam Engkau Tuhan. Demikian juga persiapan untuk operasi bulan Agustus kami serahkan dalam tangan Tuhan.
kiranya Tuhan sendiri baik boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Yusuf untuk bisa rela mengasihi akan Tuhan. Nanti ya bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi masing-masing dari yang ikut Zoom maupun yang tidak bisa ikut. Saat ini kami berdoa kiranya damai sejahtera Allah, berkat-berkat Allah turun atas kehidupan kita semua sehingga kehidupan kita boleh terberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera yang daripadamu melebihi akal kiranya menuntun kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Pak Indrawan